Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beisukan pendengar. Beisukan hari ini bertamuan lawan Lun Rizky yang pasti mengawani Buan Pens Berataan di Pandiran Beisukan edisi kali ini Jumat 23 Agustus 2024. Dan kurang lebih nanti selawas sajam lah kita mengawani Buan Pens Berataan di Pandiran Beisukan hari ini. Dan pendengar, Rizky mengajak Buan Pens Berataan untuk mendengarkan di 87,7 FM dan juga 99,6 FM, bahkan juga melalui aplikasi RRI Digital yang mana Buan Pes Berataan bisa download di Play Store atau di App Store. Terus juga bisa melalui websitenya di rri.co.id. Dan hari ini kita lagi live streaming di kanal YouTube RRI Pro 4 Banjarmasin. Silahkan Buan Pes Berataan yang ingin mengajukan pertanyaan, ingin memberikan saran dan lain-lain ya, bisa langsung nanti di kanal YouTube kita. Silahkan langsung chat di kolom komentar kita ya, live chat. Terus juga di WhatsAppnya di 089534050959 dan juga di line telepon kita di 051132520602. Baik pendengar, Pandiran Beisukan hari ini hendak membahas tentang sehat dan sakit dalam perspektif orang Banjar. Dan sudah hadir di studio kita bersama dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari dan bersama mahasiswi Psikologi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat nggih Pak? Alhamdulillah, pian kayak apa kabarnya? Alhamdulillah. Dekatkan mikrofonnya lagi Pak, izin. Biar terdengar suara pian. Nah. Ya, masuk lah sudah lah. Ya, coba lagi Pak, sehat kapan Pak? Alhamdulillah. Pinanya dari raut wajahnya sudah menampakkan kebahagiaan, Bang Belah. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah. Oke. Satunya lagi mahasiswi Psikologi Islam. Sehat, ini panggilannya apa nih? Atma. Iya. Sehat ya Atma ya? Alhamdulillah. Tapi sebelum kita ke Atma, mungkin ke Bapak dulu. Ini ya. Bapak ini gimana manggilnya Pak? Imaduddin atau gimana Pak? Imat ya. Imat. Iya, Imaduddin MA ya. Gimana nih Pak? Bapak dosen di UIN Antasari, ngajar apa nih Pak? Kebetulan kita di UIN Antasari ngajar di Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari di di Prodi Psikologi Islam. Prodi Psikologi sama Islam. Kayak Atma juga. Sama berarti dosennya lah. Dosennya. Ayo kamu. Tapi sini angkatan 23 ya. Oh, 23. Berarti sudah ngajar lah Pak di Lon Atma pian. 23 kayaknya sudah. Sudah di semester 1. Oh, semester 1. Semester 1 aja berarti Pak. Kebetulan. Kebetulan. Lagi karena semester hadap bisa. Iya, berarti hari ini temanya 10 SKS Pak. Spesial Kesn Atma aja. Baik, selain jadi dosen apa aja nih Pak aktivitas pian? Ya, jadi orang tua ya Allah jelas sudah. Ya, itu jelas. Kebetulan kita juga aktif di KPA namanya. Apa itu Pak KPA? KPA itu Komisi Penanggulangan AIDS. Oh, iya. Itu di Kota Banjarmasin Pak? Di Kota Banjarmasin. Kan sebagai apa, anggota atau ketua atau gimana? Ulun sebagai wakil ketua. Wakil ketua. Oke. Baik, selanjutnya kita ke mahasiswi Psikologi Islam nih. Ada Fatmawati Putri Niadin. Ulun kira tadi Fatmawati Putri Nadin. Dari Nadin ya, penyanyi berarti. Oke Atma, ini sekarang semester berapa Atma? Semester 3, masuk semester 3. Semester 3 masuk semester 3. Iya. Nah, berarti ini masih pemula apalah. Masih perjalanannya masih panjang. Masih newbie. Masih panjang. Oke. Selain aktivitasnya di kampus apa aja nih? Selain aktivitas di kampus, paling di luar kampus ikut komunitas sanggar. Sanggar apa? Sanggar tari? Enggak, sanggar teater. Oh, sanggar teater. Oh, anak teater. Iya, oh, anak teater. Berarti sudah rancak berperan lah. Lumayan. Berarti hari ininya berperan. Memainkan peran berarti hari ini Pak lah. Oke, tapi 4 organisasi aktif lah di kampus. Ikut organisasi, cuman baru dua. Berarti sampai semester 6 ada 10 organisasi. Enggak. Semester 5 les show. Oke, baik. Ini kita bahas tentang sehat dan sakit dalam perspektif orang Banjar. Nah, Dangsana Pro 4 ya. Sehat kalau bahasa Banjarnya sembuh berarti lah Pak. Sehat itu. Sehat. Wigas. Oh, wigas lah. Kalau sakit berarti garing. Nah, dalam perspektif orang Banjar yang kayak apa? Mungkin bisa diawali dulu nih Pak sebagai pembuka kita. Makasih. Jadi hari ini kita mencoba membahas sedikit lah tentang apa yang dimaksud dengan sehat dan sakit. Nah, kita bicara dulu secara umumnya. Lalu karena kita hanya masuk ke khusus orang Banjarnya lah. Nah,
kita masuk dulu ke umumnya. Jadi yang dimaksud dengan sehat ini ulun mengambil atau mengutip dari definisi yang disampaikan oleh WHO. Nggih. Nah, WHO itu apa? WHO itu adalah organisasi kesehatan dunia. Nah, jadi yang mengurusi kesehatan dunia ini ada satu organisasi di PBB, namanya World Health Organization. Nah, jadi bubuhannya ini mendefinisikan apakah yang dimaksud dengan sehat. Nah, jadi jawabannya sehat itu ada 4 indikatornya. Nah, yang pertama adalah fisik dulu. Artinya yang bersangkutan itu terbebas dari penyakit, ya kalau penyakit garing apa tadi. Nah, yang kedua sehat secara sosial. Sosial itu artinya bagaimana kita berinteraksi, berkawan, berkomunikasi lawan sekitar kita. Nah, kemudian yang ketiga sehat itu kalau dalam indikatornya adalah spiritual juga. Itu spiritual itu artinya hubungan kita dengan Tuhan kita, ya kalau. Nah, yang keempat psikologis ini kaitannya dengan mental. Oh, berarti yang pertama itu fisik, sosial, spiritual, lawan psikologis. Jadi dianggap sebagai orang sehat itu kalau dia memenuhi keempatnya ini. Keempat, dia fisiknya bagus, ya kalau. Kemudian interaksi dengan lingkungannya baik. Kemudian hubungannya dia dengan Tuhan baik dan mentalnya baik. Nah, jadi kalau 4 ini terpenuhi maka dianggap sebagai orang sehat. Nah, tapi itu idealnya seperti itu, Pak. Itu, tapi pada faktanya tidak. Nah, tapi kalau di antara 4 itu, Pak, adalah yang lebih dominan, Pak. Kalau kita kan berasumsi bahwa sehat itu fisik. Ya, kalau fisik terbebas dari penyakit, terbebas dari gangguan-gangguan. Nah, itu karena kan yang terlihat itu memang fisik, Pak, yang bekerja ibaratnya. Tapi pada faktanya banyaknya misalnya kondisinya fisiknya baik, tapi mentalnya kada baik, Pak. Mentalnya kada baik, atau fisiknya baik tapi lawan tetangga kada baku kan misalnya. Nah, itu kan sosial tuh. Nah, jadi belum dianggap sebagai sehat. Oh, seperti itu. Keren ya hari ini ya. Baru 1 SKS ya. Berarti tadi sehat ini memang ada 4 komponen, Pak lah. Itu harus terpenuhi. Tapi kalau jadi PNTD, Pak, kenyataannya emang tidak tuh seperti apa, Pak? Tidak, maksudnya tidak. Yang jadi PNTD kada, misalkan kalau tidak itu berarti semuanya itu kada terpenuhi lah, Pak, atau beberapa aja yang terpenuhi? Ya, beberapa terpenuhi. Beberapa. Memang agak sulit memenuhi yang ideal tuh. Mungkin kalau kita berpikir yang ideal, mungkin yang paling ideal itu ya Nabi Muhammad, ya Allah, sehat. Tapi pada faktanya ya yang 4 itu kalau kita bisa penuhi 3 aja misalnya, nah sudah cukup, Pak lah. Oke, baik, Laksana Pro 4. Silakan Laksana Pro 4 langsung telepon aja nanti ya di 0511 3252 atau bahkan di WhatsApp kita di 089534050959. Tapi balik lagi nih, Pak, di 4 komponen tadi kan ada psikologis ya. Psikologis. Nah, itu kan berhubungan dengan masalah mental. Tapi bagaimana nih, Pak? Sekarang kan banyak nih anak-anak muda yang memang suka galau, overthinking, berlebihan lah. Pasti Atmani merasakan. Enggak. Nah, gimana? Jadi kalaupun enggak merasakan, tapi bagaimana tanggapan mungkin kawan-kawan Atma yang suka galau, yang overthinking berlebihan? Biasanya overthinking berlebihan ini bebinian biasanya, Pak lah, yang mau pikiran macam benar gitu. Nah, jadi gimana tanggapannya tuh? Kan berhubungan dengan psikologis. Sebenarnya kalau dibilang overthinking berlebihan tuh enggak, tapi yang bikin overthinking berlebihan tuh hal-hal yang enggak kita mau ketahui tapi kita tahu gitu. Jadi itu jadi pikiran kayak tiap malam. Makanya tiap malam tuh cewek-cewek tuh pasti pada begadang. Selain buka TikTok, mereka tuh mikirin hal-hal yang gak harusnya mereka pikirin. Kok kamu tahu sih? Kamu ngalami? Dalam akhir-akhir ini ya. Dalam akhir-akhir ini ya. Iya. Oh, berarti emang seperti itulah perputaran waktunya tuh emang seperti itu. Siang mereka senang-senang, malamnya baru mikir. Oh. Tapi kalau dari sudut pandang Bapak nih, Pak, ibaratnya samalah kita jiwa-jiwa muda ya, Pak ya. Maksudnya sih gimana ya Om nyambut ya? Dianggap muda ya. Kalau Bapak gimana tuh pandangannya, Pak, anak-anak muda yang memang sering mengalami hal-hal seperti itu? Ya, memang kalau kita ikuti
kalau menurut teori ya, teori Harlock itu ada Harlock itu orang Amuntai namanya. Ya. Lain orang luar. Oh iya. Ulun kan dia. Iya kan ada mungkin Jawa Harlock tuh orang Amuntai ya. Bapak ini bisa jamaah lebih soalnya lah. Iya. Nggih, lanjut Pak. Jadi sih itu maulah teori, teorinya itu tugas-tugas perkembangan namanya. Nah, tugas-tugas perkembangan itu setiap fase itu dia punya tugasnya. Misalkan orang yang baru lahir, bayi tuh ada tugasnya yang harus dia penuhi. Kemudian sampai kalau kita ini kan dewasa sampai akhir lanjut usia. Nah, di setiap fasenya itu punya tugas-tugasnya. Nah, kalau yang kalau remaja itu ada yang namanya fase storm itu ya. Badai. Oh. Nah, badai. Lupa. Lupa. Itu semester 1 tuh. Nah, storm memang itulah tahapannya. Ya kan, galau macam-macam karena dia masih mencari jati dirinya, polanya. Saya ini siapa? Kan antara transisi itu antara anak-anak menuju remaja, dari remaja ke dewasa. Dibilang anak-anak juga tidak, dibilang dewasa juga tidak kan, galau. Jadi dia bingung, saya ini siapa, masa depan saya siapa. Nah kayak gitu. Memang tahapannya seperti itu. Itu bagi memang anak-anak usia yang memang remaja apalah sampai 20-an ke atas. Tapi kalau Bapak sendiri pernah mengalami itu Pak? Kalau di usia yang dulu toh, waktu anum bahasanya. Ini kan masih anum juga nih. Saya kalau tapi kebanyakan emang sekarang tuh seperti itu pola, kadang bisa bunuh diri, macam-macam. Apalagi karena tekanan-tekanan mental sosial kan. Kawan mengejek, kawan membuli. Kalau dia tidak siap secara mental, waduh bahaya itu. Makanya perlunya ada sandaran tadi. Sandaran itu artinya bisa ke keluarga kah misalnya. Tapi kalau keluarganya memang kadang cuek-cuek aja keluarganya. Nah, bisa ke teman misalnya. Atau ke agama kah larinya untuk menetralkan stormnya tadi itu. Berarti 4 komponen tadi memang sangat penting pala, bisa pilih salah satu bahasanya kalau misalnya kerjaan keluar lagi ya lo. Oke. Ini kalau sehat Pak, tapi kalau sakit tuh gimana Pak? Kebalikannya dari sehat tadi itu. Iya bujur pulang kan ada salah. Jadi kalau misalkan terbebas dari penyakit misalnya, artinya kalau dia sakit dia kena salah satu di antaranya itu. Oke. Fisik, sosial, spiritual, sama psikologis. Oke. Nanti kita akan lanjutkan ya Pak ya, untuk masuk di perspektif orang Banjar ya. Apakah 4 tadi masih berlaku ke orang Banjar? Kayaknya masih berlaku karena umum ya. Baik pendengar yang kemana-mana dulu, tetap stay tune terus di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar. Oke. Baca di
97,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Ya baik, dan sana Pro 4 masih di Pandiran Beisukan, sehat wan sakit dalam perspektif orang Banjar. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak lawan Atma Juala ada 4 komponen tadi untuk yang sehat, lawan kebaliknya dari sakit lah. Namun kita kaitkan dalam perspektif orang Banjar. Nah, kayak apa itu kalau pembahasannya sehat wan sakit dalam perspektif orang Banjar? Boleh dulu Pak, bisa dijelaskan dulu tentang sanak Pro 4. Oke, makasih. Jadi tadi kita di segmen pertama tadi kan kita membahas tentang sehat dan sakit dalam perspektif yang universal. Ya, yang umum ya Pak ya. Kalau jadi semua itu definisinya kayak itu. Nah, tapi pada kalau kita belajar lintas budaya itu bahwa setiap tempat itu punya budayanya masing-masing. Punya pemaknaan, punya pemahaman yang beda-beda. Nah, termasuk salah satunya adalah tentang sehat dan sakit. Nah, jadi orang Banjar lawan orang Amerika memaknai sakit itu lain-lain. Nah, orang Papua misalnya, orang Jawa dan lain sebagainya itu punya makna tentang sakit itu atau garing itu lain-lain. Nah, kalau di Banjar sakit itu kalau disebut sakit itu atau disebut sakit itu kalau inya apa? Inya kadakawa lagi istilahnya tuh kadakawa lagi begawian gitu kah? Jadi kalau kadakawa begawi sudah kadang garing itulah. Nah, lalu disebut garing. Tapi kalau masih kawa aja lagi begara ke sekolahan misalnya tulak sekolah, tulak begawi. Tulan garing namanya lah. Garing. Gagaringan berarti. Nah, jadi itu anunya apa namanya pemaknaan dari garing ini. Nah, garing ini kalau di Banjar itu dibagi jadi 2. Yang dari hasil bacaan ulin ini nah. Ya. Gimana tuh Pak? Jadi ada yang disebut sebagai garing yang nyata ya. Lawan garing yang kada nyata. Nah, kalau garing yang nyata itu apa? Garing yang kelihatan anunya apa namanya? Wujudnya tuh kayak salismaan, kepala, batukan, flu, misalnya bingusan, wanau dan lain sebagainya. Nah, itu ngagi benar. Ya apa lagi Pak? Nah, kalau yang kada nampak. Itu yang disebut sebagai garing yang kelihatan lah. Yang kelihatan. Lalu ada garing yang kada kelihatan. Nah, garing yang kada kelihatan ini garing yang karena ada faktor istilahnya tuh mistisnya tuh irasionalnya. Yang bahasanya tuh digawi urang. Atau tekan nagit urang adalah itu model-modelnya. Itu yang disebut sebagai garing yang kada nyata. Nah, garing yang kada nyata ini biasanya berpengaruh kepada bagaimana kita mengobatinya. Nah, jadi kalau ibaratnya itu ada yang rasional aja, ada yang irasional. Nah, kalau kita memaknai garing itu karena irasional, maka biasanya orang itu berobatnya ke tempat-tempat yang Habib, intinya seperti itulah ya Pak ya. Rasional juga. Tempat-tempat tertentu lah bahasanya. Tapi kalau kita maknai sebagai rasional tadi, biasanya dokter, puskesmas. Ya. Oke, baik Pak, ini ada telepon dari Dang Sanak Pro 4 lah di 0511 3252 602. Mungkin boleh kita angkat dulu teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beisukan. Waalaikumsalam. Nggih, Abah. Wabarakatuh. Beisukan juga. Nggih, dengan siapa ini? Abah Sofian lagi gagaringan nah. Abah Sofian lagi. Berarti pian belum garing, amun gagaringan. Berarti harus sembuh ini nih. Nyamar gagaringan tadi. Pasti pian bihingusannya lah. Kada juga. Kalau amun jaka bihingusan tadi ulun suruh paus tuh hingasnya. Kada nyaman awak gitu ya. Nang kada nyaman tuh tambahi bumbu aja nyaman tuh. Iya. Gimana tadi nih Abah Sofian? Pas sudah mendengar sehat sakit yang kada nyata. Iya, nang kayak kapidaraan tuh pala. Iya, betul. Tuh racak pada kekanakan yang banyak tuh. Tapi ulun pernah juga mengalami 3 bulan lebih ulun nang karako yang anak berjalan berduduk jarak awak. Nang setengah lumpuh sudah. 3 orang dokter sudah memeriksa karako main diagnosa ulun. Lalu minta ulun membawa ke wadah guru sidin.
ikam tuh aja kena perintah aja. Alun kada pahamnya maksud kai guru ngulunyak yang menjengkel itu kaya kan guru itu lah. Nah, itu dimandi isidin ulun. Nggih. Ibarat sidin banyu. Anyar kok berjalan. Nggih. Itu kan sampai wah ini ulun masih merasakan akibat belum manang sehat bujur-bujur tuh. Wadah sudah lebih berapa puluh tahun sudah tuh mengalami. Tetap aja nang kata kau bujur-bujur sehat tuh kada kau apa. Nggih. Bila banyak keuyuhan tuh lah. Kalau aja sakit kepala ulun nih. Sama Pak ulun gitu juga. Nah, Ulun penyakit kepala ulun nih. kada kau keuyuhan. Nggih. Nah, mungkin itu sedikit sharing. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sharing ya Mbak Supian tadi. Nggih, silakan nih Pak kalau mau menanggapi. Nah, Sidin. jadi itu anunya apa namanya? Tadi ulun lanjutakan lah. Nggih. Anu rasional lawan irasional tadi itu nah. Jadi ada satu fenomena kayak itu. Jadi kalau misalnya lah kita itu nah berobat di rasional terus ya kalau ketika kita kada dapat penyelesaian atau kesembuhan pasti kita akan Bukanya ke tadi pala. iya. Sebaliknya kayak itu juga kalau kita tuh nah bertambah ke sana kemari sudah ya Allah tambah ke sini ke situ kada ada penyembuhannya atau kada ada perbaikan pasti dia akan bergeser ke apa namanya ke rasional. Ya, tapi kalau misalkan orang Banjar ini identiknya Pak lebih duluan mengobatinya ke rumah sakit kah dulu atau memang langsung bata tambah kah biasanya orang Banjar nih? Tergantung juga Bang lah tadi yang ulun bilang ulun sampaikan pemaknaan tadi itu. Kalau itu dimaknai sebagai irasional pasti bukanya ke hal-hal yang anu juga apa namanya irasional juga. Kayak model ke orang pintar kah misalnya atau bata tambah. Tapi kalau kita memaknainya sebagai hal yang rasional kalau dipikirkan kalau misalnya ini karena ada penyakit ini misalnya ada penyakit ini pasti dia akan masuk dulu ke layanan kesehatan misalnya ke dokter atau kemana nah itu Bang. Berarti yang seperti itu lah. Tapi kalau pengalaman pribadi nih Pak, pengalaman pribadi pernah lah Pak kayak melakukan hal seperti itu kayak bata tambah pian pernah lah atau memang di rasional aja? Ulun nih alhamdulillah anu Jepang di rasional aja Bang. Rasional aja. Kalau Atma gimana Atma? Pernah lah ke yang ke situ lah. Pernah. Pernah gimana dulu, tuh Atma? Dulu tuh waktu itu masih halus sih pas itu. Jadi ini kisah lah. Oke, silakan. Maka apa kita sambil bertatahuannya loh. Nah, jadi dulu tuh waktu masih halus tuh kan kayak ungah bandar lo kuitan lo juga masih anak tunggal pas itu. Belum jadi anak pertama ya gitu. Nah, jadi masih ungah-ungahnya lon kuitan. Nah, terus tuh pas itu lon bapak pas itu guring di luar. Guring di luar. Sebenarnya itu tuh guring sih mengawani bapak nonton motor GP dulu tuh. Nah, itu teguring lo pas subuh dibangun di bapak gasan besubuh. Batis ulun tuh kada kau begarak dan kada bangkak juga cuman habang. Nah itu kan karena sakit banar dan kada kau begarak sama sekali. Dikira bapak tuh kan ulun hantup apakah guring gitu nah soalnya kan ulun guring teputar lo kayak itu nah. Aja orang Banjar tuh usik pala guringnya lah. Iya usik. Jadi dikira bapak tuh kayak anu apakah kayak itu nah tapi ini tuh kada bangkak. Kalau biasanya kan kalau tendang apakah bangkak biru kayak itu, kalau ini tuh cuma habang cuma habang aja, cuma sakit banar. Itu 3 hari loh awalnya tuh kayak dia makan aja kalau ay sembuh seorang kayak itu nah sekali malah bemagin. Nah pas bemagin tuh dibawa bapak lah ke kenalan bapak kayak ustadz kayak gitu nah. Terus pas diperiksa si ustadz tuh mengeluarkan batu kayak batunya tuh ganal kayak si ini kayak itu bah itu dipicikakan sidin ke batis ulun tuh ampi langsung sakit tapi ampi nyata batu dipicik batis tuh sakit tapi karena emang ada keyakinan hati tadi pala jadi kayak langsung sembuh. Ada sugesti sugesti oh iya bah itu sembuh tapi itu tuh kada sekali aja kanan kiri pas itu selang kayak beberapa bulan kejadian pulang di tempat yang sama pulang dan bangun guring juga posisinya. Jadinya tuh jar ustadznya tuh
ada yang emang sengaja menjajak batis ulun pas itu. Kada sengaja terjajak. Nggih. Jadinya ya kada bangkak habang. Gitu. Oke, Bapak tadi kan ada membahas tentang sugesti nih Pak. Sugesti itu bujuran nyata gitu lah Pak. Misalkan kita mensugestikan, kadang kita tuh tersugesti kayak kita tuh takutan lawan hal ini, itu benar-benar bisa terjadi lah Pak. Bisa terjadi karena pengaruh Oh. pikiran. Ya kalau kayak tolak. Nah, pikiran. Jadi pikiran itu mempengaruhi tubuh kita. Jadi istilahnya tuh kalau di ruang psikologi itu menyambut mind and body kan. Iya. Jadi pikiran itu mempengaruhi tubuh, tubuh juga mempengaruhi ke pikiran. Jadi kalau kita merasa yakin misalnya dengan itu, nah insya Allah Aman aja Pak lah. aman aja. Oke, tadi ada telepon dari pendengar kita, ada Acil Ratu yang nelpon. Silakan Acil Ratu telepon kembali ya. Di 089534050959. Silakan Acil Ratu telepon kembali. Kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beisukan Acil Ratu. Waalaikumsalam. Nih, gimana Acil Ratu, sehat kah pian? Atau kegaringan pulang kah? Pada umumnya amunnya kawah aja tertawa wiges. Nah, wigas aja berarti nah bujar nih, bujar. Didengar tawa atau dilihat dari tawanya kayak itu nah. Tapi kada tahu pang lah di dalamnya mumuk kayak itu nah. Saya juga. Gimana cara tuh? Kalau mumuk di dalam jar. Apa namanya? Kayak kebakaran juga, mumuk di dalam kebakarannya jangan kayak itu loh. Dilihat pernah bagus ya lah. Tahu makam di dalam mumuk mana tahu. Wah. Nggih. Menjelaskan nah, terlihat bahagia aja. Iya, alhamdulillah. Tahu belakangnya sehat di luar aja tahu di dalam wigas anu sehat kada sehatnya kada tahu pang lah. Nah, amun kada ditakoni kada tahu kira-kira tak menang bisa menerawang bisa tahu pang pada di dalam kada sehat kayak itu nah. Kira-kira aja pang lah. Nggih. Jadi nang dimaksud di sini sehat lahir batin lah. Iya. Sehat di luar, sehat di dalam kayak itu nah. Pikirannya sehat juga, hatinya sehat juga gitu nah. Umumnya kalau di dalam sehat, di luar sehat juga. Tapi kayak pemun di luar sehat, di dalam kada sehat. Nah itu Bang, kadang lo acara tuh ulun pernah juga kayak itu. Kadang ulun tuh galau di hati ulun ini galau tapi ulun harus terlihat senang dan membahagiakan orang kayak pacarannya ulunnya kada bahagia. Pandai apa? Bersandiwara kan tapi jar orang pulang hati ini kan kalau didustai kan gitu. Padahal yang paling penting tuh hati. Amun hati garing ya pelah. Tapi amun secara apa jurang tuh dari kesehatan sehat terkadang ada sehat juga gitu perasaan kayak apakah gundah gulana kayak gitu. Ini ulun sedikit sharing juga, pengen bubuhan hampian di sini nah. Jadi terlihat anu aja pang di hadapan orang gitu nah ketika berhadapan dengan seseorang. Tapi kalau sudah seorangan mau ngot juga kayak itu nah. Apalagi kan ada lawan pander atau tempat curhat kayak orang bahasa ini itu. Nah, hendaknya dari sehat lahir batin tuh kayak apa yulah. Bubuhan pianin nah kayak apa sarannya gitu nah. Jadi dilihat orang baik tetap juga baik. Lawan sebutin ulun takonakan. Biasanya wajah kita itu ungkapan dari di dalam jar. Inner beauty, kajar lebih binian tuh inner beauty jar gitu. Memancar dari dalam. Nah, bilanya hati itu baik, insya Allah wajah tuh terlihat baik pada umumnya kayak itu nah bujur juga kan. Makanya dari itu ulun bertakun dan pencerahan dari pencerahan kayak itu nah kayak apa. Ujar orang aja pang lah bilanya baik hatinya perilakunya baik ya wajahnya tuh kelihatan baik juga walaupun sebenarnya kada bungas gitu nah tapi kan perilakunya tuh bungas gitu nah memancar inner beauty-nya kelihatan ya gitu nah. Lalu sebaliknya kelakuan atau hatinya tuh ujar orang tuh kurang baik hitam kah wajahnya tuh kelihatan buram kayak apa jadi hendak melihat perilakunya atau hatinya itu dari wajahnya jar. Bujur kah itu nah. Jadi tenang ulun takunakan. Ini sudah hitam wajahnya maaf lah. Kadang kelakuannya juga kayak
kurang sopan nah itu nah. Jadi mungkin yang paling pertanyakan adalah apakah terlihat dari wajah seseorang itu dengan sifatnya kayak itu loh. Iya dari hatinya gitu dari nah. hatinya. Itu kayak apa bujur kajar orang tuh. Sehat di dalam sehat di luar gitu nah. Manu di dalam sehat di luar kada sehat gitu nah. Kayak apa pencerahan bubuhan pian gitu nah. Kalau ulun ini anak sehat terus pangkandak. Amin. Ada pian aja cara tuh ulun jual seberataan. Sehat. Sehat terus ya lo. Nggih. Ayo terima kasih. Apa ikilah. Nggih sama-sama. Enggak ada ingat juga nah. Jadi ingatan tuh juga perlu sehat lah. Iya, kadang ada ingatan. Gitu. Fisik tuh Bu. Kalau sambat tuh kan kadang luput gitu nah. Nggih. Hendak menyambat ngaran siapa terus salah sambat ngaran. Kita pakai sehat juga kayak itu nah. Karena mungkin kebanyakan pikiran jadinya kan lagi ya lo. Nah itu. Sama orang anu cerah tuh sama kayak berkendaraan nih tapi pikiran ke lain. Nah itu kan ngajak mana ulun. Aja terima kasih dulu. Nggih sama-sama. Dan sukses aja kita berada. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Aja Ratu. Gimana nih Pak? Silakan Pak ditangkapi dulu Pak. Atau Atma. Apa namanya? Mulai dari mana tadi? Ada sehat nah. Jadi kalau ibaratnya itu aura itulah aura. Jadi aura itu bisa muncul dari perilaku kita. Kalau kita melihat itu kan kalau ini kalau kan lebih paham juga bang lah ilmunya lah. Ada anunya kayak model apa? Muncul aura merah misalnya hijau atau kuning gitu-gitu. Nah, jadi wujud itu Pak Boy yang jawaban tadi itu jadi dari dalam dan itu bisa muncul kalau orang lagi emosi misalnya ada auranya jadi merah. Beda auranya. Kalau orang lagi bahagia muncul auranya pink. Pink misalnya. Tapi ini ada bang lah tambahan lah. Jadi kita tuh kalau menilai orang itu dari isi hati orang itu. Nah, jadi misalnya ini banyu kalau banyu ini kan ini dalamnya nih ada banyu putih kalau. Nah, kalau banyu putih ini kalau kita keluarkan yang keluar kenapa? Banyu putih juga kalau. Nah, kalau mungkin kalau misalnya ini banyu putih kita keluarkan keluarnya banyu satrup misalnya ada mungkin kalau sesuai dengan isinya. Nah, kalau misalnya isinya ini susu misalnya keluar susu juga. Kalau ini banyu comberan misalnya. Comberan juga keluarnya. Juga. Nah, kira kayak itu juga. Kalau kita itu kalau hatinya kada baik misalnya. Keluarnya kada baik juga malah. Baik juga dalam bentuk perilaku. Nah, memang kita bisa bersandiwara tuh. Tapi kan ada selamanya. Kalau bersandiwara. Ya kalau ada pada satu fase-fase tertentu tuh kita melihat watak isi aslinya ini. Nah, kapan kalau kita bisa melihat? Nah, ada jawabannya itu pada saat orang itu sarik. Iya. Itu kelihatan aslinya pala. Kelihatan aslinya. Iyalah, cak itu ada nyambat. Wataknya tuh kelihatan asli. Nah, lalu apa yang kedua supaya kita kalau melihat isi dalamnya nih pada saat kita safar atau berjalan bersama. Misalkan kita tulak ke hulu sungai ya kalau ke mana misalnya dalam waktu yang sekian hari dalam satu mobil misalnya dalam satu hotel dan satu tempat. Nah itu kelihatan anunya apa namanya watak aslinya seseorang tadi tuh. Atau keegoisannya keegoisannya kita kayak gini orangnya. Waktu kita kayak ini ini Atman ini kau aja memakai topeng atau memakai pesonanya ya kalau tunjukkan pesonamu. Tapi kan ada selamanya kau menahan itu. Iya, akan terbongkar nanti suatu saat ya Pak ya. Terbongkar pada saatnya. Memang kita ini kan makanya kan ada istilahnya kalau di psikologi itu kan persona namanya. Terambil dari personality, kepribadian. Nah. Jadi kayak itu anunya ulun menanggapi. Atau Atma ada tambahan karena kayaknya kan udah Bang kurang paham dengan aura-aura. Tapi kalau aura gimana Pak? Baik aja. Biru kayak biru. Oh biru. Belakangnya biru. Iya, belakangnya biru.
Oke, dan Sonar 4 mungkin kita break sejenak dulu ya. Pendengar masih ada sisa sedikit waktu untuk buhan PNS Seberataan untuk nantinya bergabung sama kita. Silahkan mau sharing dan bertanya ya langsung di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar. Kita break sejenak dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar. Urang bahari pupur basah sekengker urang bahari pupur basah tawa pupur dingin pupur basah sekengker urang bahari pupur basah sekengker urang bahari liwar hasiatnya sampai wahini pupur basah tuh pupur dingin ngarannya rasa kapingin lawan urang nang mamakenya pupur basah tuh pupur dingin ngarannya manguriping tapi muhabung nas jadinya. Menghadangi kah? Hey! Pupur basah sekengker urang bahari pupur basah sekengker urang bahari pupur basah tawa pupur dingin pupur basah sekengker urang bahari pupur basah sekengker urang bahari liwar hasiatnya sampai wahini pupur basah tuh pupur dingin ngarannya rasa kapingin lawan urang nang mamakenya pupur basah tuh pupur dingin ngarannya manguriping tapi muhabung jadi. Ya baik pendengar Pro 4 Banjarmasin Suara Budaya Banjar, sudah di menit 54 lepas dari pukul 9 pagi hari ini ya. Sehat dan sakit dalam perspektif orang Banjar. Mungkin bisa nih Pak untuk kesimpulan kita singkat saja terakhir di pagi hari ini. Dari Bapak dulu silakan, baru nanti Atma. Oke, makasih. Jadi alhamdulillah kita sudah papandikan lah tentang sehat dan sakit dalam perspektif orang Banjar. Nah, jadi kalau ulun simpulkan ada beberapa hal. Yang pertama tadi bahwa sakit itu kalau kita kada kawa lagi begawi atau kada kawa lagi beraktivitas. Dan kalau di orang Banjar itu ada sebuah kepercayaan tentang rasional dan irasional tadi itu. Dan itu adalah sebuah kekayaan ya kalau kearifan lokal kita. Dan barangkali ini perlu ditransmisikan atau diturunkan ke anak cucu kita ya supaya paham budaya Banjar ini. Memang kada ada yang salah itu. Ada yang salah karena memang itulah budaya yang kita miliki kan. Karena kita orang Banjar gitu Bang. Jangan sampai kita orang Banjar tapi kada paham tentang budayanya seorang ya. Kalau kita boleh saja mengetahui ya Pala. Kalaupun kita kada hendak umpat kayak itu juga tapi kita perlu tahu juga. Nah, itu aja Bang kesimpulannya. Dari Atma gimana? Kalau ini mungkin dari pandangan psikologi aja ya, anak psikologi. Silahkan. Mungkin lebih disayangi aja jiwa dan mentalnya karena pada dasarnya tidak ada sehat yang benar-benar sehat tanpa adanya jiwa yang sehat. Gitu. Tidak apa tadi? Tidak ada sehat yang benar-benar sehat tanpa adanya jiwa yang sehat. Nah, olah status WA lah. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Imaduddin MA selaku dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari. Terima kasih juga buat Fatmawati Putri Niadin, mahasiswi Psikologi Islam. Mudah-mudahan PNS Seberataan sehat, duniawan akhirat, amin. Mudah-mudahan kau bertaman pulang kita pelah di Pandiran Besukan. Itu aja mungkin dari ulun. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan Sonar Pro 4 terima kasih juga sudah stay tune bersama kita baik itu di YouTube dan
dan di telepon, di WhatsApp kita juga lah, pokoknya semua kanal yang sudah pendengarkan di Pro 4 Banjarmasin. Kalau gitu Rizky pamit di Panderan Besukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.